kesabarannya kayak apa. Nah, Anda semua akan ada di situ. Apalagi yang tugas di WC, wassalam dah tuh. Ya. Nah karena saya itu siap waktu itu, memang mau gitu. Karena itu saya suka titip pesan sama senior yang pada mau masuk toilet. Kak, itu jangan dihabisin ya. Itu saya mesennya begitu. Ini mau masuk toilet nih, saya lagi jagain toilet. Saya malah pesen tuh sama senior, Kak, nanti jangan dihabisin ya. Dia nanya, maksudnya gimana? Jangan disiram semua. Sisain buat saya. Wah, gitu ya. Alih-alih gitu, baru aja dipel, udah ada yang jalan. Nggak dibayar gitu, ngurusin masalah pertanyaan dan yang lain-lain termasuk lantai dan lain-lain. Nah, saya kebetulan pada saat wawancara ya teman-teman, wawancara dengan orang dari tanda kutip ya, karyawan Dago. Pada saat itu masih karyawan sebenarnya. Terus memang tapi sudah off. Nah, dia bilang untuk karyawannya sendiri itu apa ya, semacam karena ketidakmampuan dia dengan bayaran yang sangat kecil, di bawah UMR Tangerang sangat jauh lah intinya ya, mungkin setengahnya atau kurang itu, dia itu terpaksa harus berlima atau bertujuh, satu kos kecil itu ukuran berapa meter itu, untuk agar saling iuran gitu antara satu dengan yang lain agar bisa membayar kosan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Dimdi. Ya teman-teman, ini soal apa ya, yang kemarin yang sebelumnya saya bahas soal relawan dia yang dalam tanda kutip ya dia sedang mencari relawan yang cukup pinter, yang sarjana. Nah teman-teman perlu diketahui bahwasanya kegiatan yang kayak gini Yusuf Mansur ini bukan cuma sekali, ini di luar politik ya. Nah kebetulan ada video yang berkaitan dengan dalam tanda kutip pertayaan. Ini yang ini bukan saya sedang ngomong apa ya, tapi mohon maaf. Tapi ini ngomongin pertayaan. Kenapa? Jadi gini, video ini mungkin agak menjengkelkan sih, tapi ini berkaitan ya teman-teman, berkaitan dengan video yang sebelumnya. Jadi kenapa Yusuf Mansur itu selalu bercerita tentang pertayaan ini, ternyata ada hubungannya dengan cara dia mengumpulkan relawan dia gitu. Di luar politik, ini di luar politik itu ada santri al-hikmah atau apalah, atau misalkan kayak karyawan hikmah atau apa, jadi karyawan yang berhikmat kepada pesantren. Nah ini berkaitan dengan tai gitu ya, ini mohon maaf ya, tapi ini memang kayak gitulah. Kayak teman-teman, biar teman-teman nggak salah paham, teman-teman lihat dulu videonya, yuk cek itu. Orang lain, bayangkan ya tingkat kesabaran yang harus dimiliki oleh para mudabbir pengasuh. Kayak apa tuh? Stok kesabarannya kayak apa? Nah, Anda semua akan ada di situ. Apalagi yang tugas di WC, wassalam dah tuh. Ya. Nah karena saya itu siap waktu itu, memang mau gitu. Karena itu saya suka titip pesan sama senior yang pada mau masuk toilet. Kak, itu jangan dihabisin ya. Itu saya mesennya begitu. Ini mau masuk toilet nih, saya lagi jagain toilet. Saya malah pesen tuh sama senior, Kak, nanti jangan dihabisin ya. Dia nanya, maksudnya gimana? Jangan disiram semua. Sisain buat saya. Wah, gitu ya. Alih-alih gitu, baru aja dipel, udah ada yang jalan. Dulu istri saya gitu ngepel, begitu ngepel ayam naik, dipel lagi, dia sabar. Begitu pindah ke bidang yang berikutnya, ayam naik lagi di situ, samperin lagi, namanya ayam. Nah, kalau kita bisa begitu, namanya juga santri. Bukan berarti santri itu ayam. Ya maksudnya namanya juga santri. Justru kalau dia itu udah hebat jadi guru dong. Ya nggak? Kalau dia udah jadi hebat jadi guru, makin hebat jadi kepala sekolah, makin hebat lagi jadi Yusuf Mansur. Kalau emang Yusuf Mansur hebat, ya begitu dah. Jadi doa ya. Tuh, istri saya punya stok kesabaran tidak? Nggak punya. Dilempar tuh kempel. Dasar ayam, mata di samping gitu.
Emang bener ayam matanya di samping. Saya ngeliatin ketawa aja. Terus saya bilang sama istri saya, justru setiap nanti ayam itu naik, itulah yang menaikkan derajat. Pel aja lagi, naik lagi, pel aja lagi, naik lagi. Bilang sama ayam, silakan. Silakan. Ayam tuh mikir, oh berarti dia tahan ya. Gitu. Akhirnya dia menjadi korban baru, dia mencari korban baru yang tidak sabar. Gitu. Karena ayam itu setan yang menyerupai wujud ayam mengganggu mereka yang mau ikhlas nyapu karena Allah. Nah pertanyaannya, kalian datang ke sini tahu nggak mau ngapain? Itu saya khawatir. Kenapa? Karena mukanya cakep-cakep, wajahnya ganteng-ganteng. Ya. Mana tahu kalian berharap kerja yang enak, kerja yang bagus, tiba-tiba di sini nggak digaji setahun. Pengen saya tuh nggak usah dapat makan. Oh iya, zaman dulu mah kami mana ada jemaah tabligh yang digaji lalu kemudian dibayarin. Nah, ada, terima nasib Pak. Nasibnya satu kelompok yang kaya, alhamdulillah. Enggak, ya begitu. Iya, maunya saya tuh dulu kalau nggak tega tuh saya bilang sama Mulyadi, sama Sukman, sama Jamil, CS. Pengennya sih ya Harun ya, nih kita tes nih, lu harus masuk jadi OB, lu mau jadi OB di pesantren Darul Quran? Oke, mana duit lu? Gue mau lihat duit lu mana, ada nggak duit lu? Harusnya begitu tuh. Cuman teman-teman bilang jangan kekerasan, tetap nggak ada yang daftar. Harusnya nanya kita start, duitnya mana? Kenapa? Lu harus hidup pakai duit lu sendiri, nggak boleh di pesantren. Namanya numpang makan dong lo. Itu kan kita datang kemarin nawarin kan? Kita nawarin tenaga kita. Sudah, Anda ngapal Quran, kami yang akan merapikan tempat Anda. Kan begitu. Mestinya tuh, apa gimana kita rubah aja begitu aja. Nggak usah ada makan ini. Insya Allah pelan-pelan Isya pada pulang gitu. Ya. Ini aja laganya doang, laganya saya udah bilang sama Erna kan takut nih dia. Yang daftar 100. Tembus 200, tembus 300, tembus 400. Terakhir tembus berapa nak? Berapa terakhir? Enggak. Berapa ya orang yang WA itu berapa? Nah, yang pertama tuh berapa? Yang ngemeng doang itu berapa? 700. Itu wasting time loh. Kalau Anda menghargai waktu, wasting time. Kalau cuma nyari tahu, Anda nih kalau cuma ngetes, gue umumin loh. Gue udah punya foto lo pada kan? Iya loh, enggak sadar tadi foto-fotoin. Gue udah fotoin lo pada. Kalau sampai seminggu nggak tahan, sebulan nggak tahan, gue Facebookin. Ini orang pernah di saya dan tidak sabaran. Selesai loh. Nah ini termasuk yang begini nanti yang akan dirubah selama setahun. Nggak ada lagi disuruh kesempatan maju bengong ya. Iya, karena ente nggak bakal jadi pengusaha kalau mukanya begini. Muka begini nih disuruh maju. Oh, kayak orang apa pengungsi itu modelnya. Oh, siapa yang mau ngomong? Oh, siapa yang maju? Oh, nanti ini yang akan dirubah. Iya nanti. Oh, Anda jadi OB nunggu sampah mah. Gak boleh jadi OB itu jangan nunggu sampah. Kamu ya saya ini nggak dibayar lo di sini. Kamu nih nyampah mulu jangan. Justru bayaran kamu itu adalah mereka nyampah. Gara-gara mereka nyampah kamu ada. Jangan salah loh. Jadi nggak ada yang merasa gitu. Kamu ini nggak tahu saya camat loh. Justru gara-gara mereka itu ada kamu jadi camat. Siapa pemimpin di antara kalian semua? Udah terkenal tuh kalimatnya ya. Imamukum khadimukum. Kalau mau tahu siapa pemimpin, itu adalah yang melayani. Jadi clear ya, Anda datang kemari ikut program namanya Santri Khidmat. Saya tidak tahu nanti saya serahkan ke teman-teman yang ngurus nanti di rolling. Tidak selamanya nanti Anda di toilet, tidak selamanya. Ya, bisa jadi nanti di WC. Nah, bedanya. Tidak selamanya, mungkin nanti ada kalanya Anda ditempatkan di koridor yang memang justru tidak ada orang sama sekali, tempat sampah.
kita punya tempat pengolahan sampah, bisa jadi Anda akan di situ. Oke, itu teman-teman videonya. Jadi paham ya, ini pertanyaan. Jadi hubungan yang video yang pertama dan yang seterusnya itu memang soal pertanyaan. Jadi relawan Yusuf Mansur ini yang berkaitan dengan dalam tanda kutip pesantren, saya nggak tahu apakah masih bertahan atau enggak gitu. Tapi ini memang dia ceritakan agar orang-orang ini mau membersihkan masalah pertanyaan ini dengan gratis. Bahkan kalau perlu dia yang bayar gitu. Dan ini nanti akan saya hubungkan dengan politik, ini cuma pemikiran saya. Nah, soal pertanyaan ini mohon maaf ya, ini saya nggak apa-apa itu soal ini. Jadi relawan yang dia rekrut ini dengan santri hikmah atau apalah, yang intinya yang berbakti di sana nggak dibayar gitu, ngurusin masalah pertanyaan dan yang lain-lain termasuk lantai dan lain-lain. Nah, saya kebetulan pada saat wawancara ya teman-teman, wawancara dengan orang dari tanda kutip ya karyawan Dago, pada saat itu masih karyawan sebenarnya, terus memang tapi sudah off. Nah, dia bilang untuk karyawannya sendiri itu semacam karena ketidakmampuan dia dengan bayaran yang sangat kecil, di bawah UMR Tangerang sangat jauh lah intinya ya, mungkin setengahnya atau kurang itu, dia itu terpaksa harus berlima atau bertujuh, satu kos kecil itu ukuran berapa meter itu, untuk agar saling iuran gitu antara satu dengan yang lain, agar bisa membayar kosan itu, agar nanti bisa ada yang dibawa pulang untuk keluarga, karena saking kecilnya gajinya gitu. Mohon maaf ya, saya bicara Tangerang, nggak bicara di wilayah lain gitu, karena memang kecil. Walaupun di wilayah yang kota kecil mungkin itu juga masih di bawah standar UMR itu. Nah, alasan mereka katanya ini menurut mantan karyawannya, sekarang udah jadi mantan, adalah alasan berhikmat awalnya, tapi ada ikatan yang nggak bisa dia lepas karena sudah lama, dan untuk mencari pekerjaan itu mereka nggak berani fight untuk di luar gitu. Coba cari kerjaan dulu, jadi udah terlanjur di sini, saya nyari kerjaan nanti akan susah, nanti malah susah. Jadi orang-orang ini kayak semacam diikat oleh sesuatu hal yang sulit untuk bisa keluar dari sana. Ya misalkan kayak contoh yang diceritakan di Al-Zaitun ya kayak gitu ya. Jadi ada kesulitan karena dia juga berhutang di koperasi katanya. Jadi sulit lah intinya untuk keluar dari sana. Untuk keluar dari Darul Quran katanya sulit untuk karyawan-karyawan yang gajinya kecil gitu. Nah teman-teman, ngomongin soal cara rekrutmennya, Yusuf Mansur itu paling jago rekrut orang lain dengan omongan dia agar para relawan ini nantinya mau, ini yang di pesantren ya, mau itu untuk bekerja dengan gratis, bahkan dia yang membayar gitu untuk pesantrennya. Bagaimana dengan politis? Ya tentu saja orang-orang yang di Jakarta Timur itu akan direkrut dengan mungkin dikasih makan gratis, dikasih pelatihan atau apa bla bla bla, untuk jadi relawan dia untuk mencalonkan diri di Dapildia di Jakarta Timur. Nah, ini mohon maaf ya, kalau selama ini pengalamannya memang yang lain dikerjain, ya nanti para relawan ini pasti akan dijanjikan muluk-muluk, karyawan ini akan dijanjikan ini itu, atau misalnya ada yang nanti dijadikan staf ahli atau apa, pokoknya banyak janji yang pada akhirnya nantinya dia sendiri yang akan kecewa. Karena apa? Ketika jadi relawan ini, ya kalau misalkan udah keluar uang banyak misalkan gitu, kalau udah keluar uang banyak, relawan ini mungkin akan terabaikan kayak gitu. Tapi pertanyaan saya, apakah masih ada orang Jakarta Timur itu yang masih mau gitu dengan menjadi relawan Yusuf Mansur? Saya nggak tahu sih, mungkin ada, tapi yang rasional menurut saya gini, pemilih yang rasional yang notabene sarjana, yang udah D3 atau apa, yang berpendidikan atau minimal SMA itu udah tahu Yusuf Mansur itu seperti apa gitu, apalagi banyak di media gitu. Saya rasa nggak banyak orang mau, apalagi pemuda sekarang itu kan skeptis terhadap politis gitu, walaupun dia bukan nggak mau memilih, tapi dia acuh lah, lebih baik bisnis atau apa kayak gitu.
Ya mudah-mudahan teman-teman Jakarta Timur itu nggak mau dalam tanda kutip dikerjain lagi kayak para santri-santri hikmah yang ngurus pertanyaan gitu. Kayak sampai di sini jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.